Terima kasih atas pembacaan firman-Nya. Baiklah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita lebih dulu menghadap Tuhan dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, atas kesempatan yang Tuhan berikan lagi bagi kami untuk beribadah. Sebentar akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, dan saat ini kami sudah dibacakan sebagian dari firman-Mu dan kami akan merenungkannya. Urapilah hati pikiran kami, urapi seluruh diri kami, kuasai dengan Roh Kudus supaya kami siap menerima firman-Mu. Dan juga supaya oleh kuasa Roh Kudus hamba-Mu boleh memberitakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, kita sudah sering mengetahui bahwa Mika pasal 5 ini memang berbicara tentang kelahiran Mesias, kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang diramalkan oleh Nabi Mika ratusan tahun sebelum Yesus akhirnya memang dilahirkan di Bethlehem. Nah, kita kalau Bapak Ibu masih ingat pembacaan kita minggu lalu juga dari kitab Nabi Mika, tapi pasal yang keempat tentang hari Tuhan di mana Tuhan akan menyelamatkan Israel. Dalam hal ini pada akhirnya Tuhan menyelamatkan kita Israel secara rohani, tetapi juga sebelumnya Tuhan akan menghukum Israel dengan membuang mereka ke Babylon, dan kita semua orang berdosa juga sudah dibuang keluar bersama nenek moyang kita Adam dan Hawa dari Taman Eden ke tengah dunia yang penuh dengan dosa dan permasalahan ini. Tetapi janji Tuhan untuk menyelamatkan tidak menjadi batal. Kita memang harus seperti bangsa Israel harus mengalami pembuangan ke tengah dunia yang penuh dengan dosa, menghadapi penderitaan di tengahnya, tetapi keselamatan dari Tuhan tetap janji keselamatan Tuhan akan tetap ia jalankan. Dan tentu saja kita tahu bahwa puncak dari pemenuhan janji itu ialah ketika Yesus diberikan lahir di Bethlehem dan kemudian mati di atas bukit Golgota, bangkit dan naik ke sorga untuk menjamin keselamatan kita. Nah, dua hal itu masih menjadi bagian dari bacaan kita yang berikut ini, yang tadi sudah dibacakan oleh Bung Irwan, Mika pasal 5, yaitu penghukuman karena teguran Tuhan, penghukuman karena dosa, dan janji keselamatan yang tetap dilaksanakan. Dalam bacaan minggu lalu, Mika pasal 4, dalam hal ini kalau kita ingat ayat yang ke-9, tentang Israel yang berada di bawah hukuman Tuhan, dan itu juga menjadi selain kenyataan sejarah bahwa Israel pernah dihukum oleh Tuhan, itu juga melambangkan kita yang harus menjalani kehidupan di tengah dunia yang berat karena dosa ini. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel dan kepada kita demikian dalam ayat 9 dari pasal keempat. Mengapa sekarang engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasehatmu? Dan seterusnya. Nah, Israel pernah menolak Tuhan sebagai raja mereka dan menuntut raja manusia. Itu pada zaman Nabi Samuel. Sehingga diangkatlah Raja Saul. Sekarang ketika Israel berada dalam penghukuman, dalam keadaan yang susah, Tuhan bertanya, seolah-olah Tuhan bertanya secara agak sinis, mana rajamu? Kamu merasa bisa hidup dengan raja manusia, tidak perlu langsung di bawah pemerintahanku. Sekarang mana? Mana? Dia tidak bisa bantu kamu. Ketika Babylon datang, ketika Asyur datang menyerbu kamu, dia tidak bisa bantu apa-apa. Kita ingat minggu lalu saya menyebutkan dalam mengutip kitab Nabi Yesaya pasal 37 ayat 36 dan 37 tentang bagaimana Asyur sudah mengepungi Yerusalem waktu itu di bawah pemerintahan Raja Hizkia, dan sudah tinggal sesaat saja Yerusalem akan dihancurkan oleh bangsa Asyur. Lalu Raja Hizkia berdoa, bangsa Israel berdoa, dan Tuhan mengirimkan seorang malaikat turun. Saya lihat di YouTube-nya malaikat itu disebut malaikat api, tapi itu tidak terlalu jelas. Tapi yang penting ialah Tuhan menurunkan seorang malaikat turun dan membunuh 185.000 tentara Asyur pada satu malam. Itu Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Nabi Yesaya pasal 37 ayat 36. Dan Tuhan membuktikan dengan itu bahwa dia sanggup. Kalau dia mau, dia sanggup menyelamatkan Israel. Tapi
Israel harus menjalani hukumannya supaya mereka sadar ini akibat dosa. Tuhan tidak mau selalu buat mujizat seperti itu untuk menyelamatkan, sebab kalau nanti orang Israel akan berpikir, oh tidak apa-apa buat dosa saja, paling nanti juga Tuhan buat mujizat untuk menyelamatkan kita dari akibat dosa kita. Tuhan hanya buat itu satu kali, waktu itu satu kali untuk membuktikan pada Israel bahwa tenang, memang kamu harus ada di bawah hukuman dosa, tapi pada saatnya kalau aku kehendaki, aku bisa selamatkan kamu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Nah sekarang Tuhan bertanya, mana rajamu? Seolah-olah Tuhan ingin mengatakan, raja yang kamu kehendaki, kan Israel minta raja dulu pada zaman Nabi Samuel itu, atau Hakim Samuel itu, supaya mereka bisa sama dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini godaan besar bagi umat beriman sepanjang zaman, mulai dari Israel kuno sampai kita gereja masa kini, yaitu kita ingin sama seperti dunia dalam banyak hal. Dan itu kalau Bapak Ibu rajin membaca, mempelajari sejarah gereja, itu halangan dan itu tantangan, itu sumber dari menurunnya kehidupan gereja sepanjang zaman. Gereja ingin seperti dunia, meniru dunia dalam berbagai hal. Dalam hal organisasi, dalam hal berbagai hal. Dunia akhirnya ada gereja yang kalau dunia sudah mengakui perkawinan sejenis, mereka juga ikut-ikutan mengakui perkawinan sejenis, padahal itu melanggar firman Tuhan. Nah, itu sumber dan banyak sekali kalau kita bahas bisa berjam-jam. Banyak sekali hal yang dilakukan oleh gereja mencoba meniru kondisi dunia, keadaan dunia dan mendatangkan kemunduran bagi gereja. Nah itu sudah terjadi di zaman Israel kuno. Mereka mau meniru bangsa-bangsa lain. Oh kita kenapa cuma di bawah hakim-hakim? Bangsa lain punya raja. Lalu mereka minta Samuel, angkat raja bagi kami. Tuhan bilang oke, kalau memang mereka minta kasih raja buat mereka. Tapi nanti mereka terima resikonya. Di bawah Raja Saul, raja pertama, Israel mengalami banyak kesulitan. Karena Raja Saul agak sewenang-wenang dan dia juga tidak sepenuhnya taat pada Tuhan. Akhirnya berakhir dia kalah perang dari Filistin. Dia dan anaknya Jonathan dibunuh oleh bangsa Filistin. Nah Bapak Ibu sekali yang Tuhan Yesus kasihi. Tetapi akibat yang puncak adalah betul-betul Raja Israel ini tidak bisa menolong Israel dari pembuangan ke Babilonia. Hampir gagal menolong Israel dari penyerbuan Asyur. Tapi akhirnya gagal juga Raja Israel ini menyelamatkan Israel dari pembuangan ke Babylon. Sehingga Tuhan bilang, mana rajamu? Dulu kamu minta raja. Sekarang kamu sudah punya raja beberapa generasi. Kamu mau seperti organisasi dunia. Kamu sudah dikasih seperti itu. Akhirnya apa? Hancur kan? Jadi sekarang ya kamu harus dengar aku. Kira-kira begitu kata Tuhan sebenarnya kepada orang Israel. Nah, tetapi memang Tuhan juga yang harus menutup hasil kebodohan dari bangsa Israel ini. Mereka minta raja manusia, raja gagal melindungi mereka dari pembuangan dari penyerbuan Asyur dan akhirnya pembuangan ke Babilonia. Tapi mereka tidak bisa memperbaiki keadaan. Tuhan yang harus memperbaiki keadaan itu. Tuhan berkata lewat Nabi Mika pada pasal yang kelima ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dalam terjemahan bahasa asli kata dahulu kala, purbakala ini bisa juga disebut sudah sejak kekal, sebelum dunia dijadikan dan seterusnya. Nah artinya Tuhan ingin mengatakan harusnya kamu tunggu aku yang kasih kamu raja, bukan kamu yang tergesa-gesa, kamu yang minta hanya sekedar supaya sama dengan dunia. Nah Tuhan bilang, nah tapi sekarang untuk menyelamatkan kamu, aku yang akan berikan kamu raja. Dan raja itu akan lahir di Bethlehem. Yang adalah kota kecil, yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Bethlehem Efratah. Yang terkecil di daerah kota Bethlehem, di daerah Efrata yang sangat kecil di antara kota-kota yang menjadi milik suku Yehuda. Tetapi daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah dahulu sebelum zaman Nabi Mika ini Tuhan sudah membangkitkan seseorang untuk memerintah Israel dari kota Bethlehem. Yaitu Raja Daud. Tetapi itu hanya lambang. Bukan dia Mesias, Raja yang sejati. Sekarang Tuhan mengatakan akan datang dari sana.
Seperti yang aku sudah tunjukkan lewat tanda dahulu, bangkitnya Raja Daud. Sekarang aku akan berikan raja yang sejati, yang akan datang dari kota Bethlehem itu. Dan permulaannya sudah sejak purbakala. Memang permulaan Raja Daud sudah beberapa ratus tahun sebelum Nabi Mika. Kurang lebih kalau dihitung menurut perhitungan para ahli sekitar 300-an tahun. Raja Daud menjadi raja sampai pada zaman Nabi Mika sudah sekitar 300 tahun berlalu. Itu juga bisa disebut purbakala, tapi seperti yang saya sebutkan tadi, para ahli mengatakan kata purbakala dan dahulu kala ini bisa juga disebut, bisa juga diartikan sejak permulaan zaman sebelum dunia diciptakan. Sebab apa? Sebab kota Bethlehem di sini tidak terarah lagi pada tempat Raja Daud tinggal sebelum dia menjadi raja, tetapi sudah diarahkan pada Mesias yang akan datang. Daripadamu akan bangkit bagiku. Jadi Tuhan tidak menunjuk pada masa lalu 300-an tahun sebelumnya waktu Daud diangkat jadi raja di Bethlehem, di Efrata, tapi Tuhan mengatakan akan bangkit. Jadi sesudah zaman Nabi Mika, kurang lebih 700 tahun akan kemudian Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, dan Tuhan Allah katakan pada bangsa Israel lewat Nabi Mika, dari situ akan bangkit seorang raja yang sudah sejak purbakala, yang permulaannya sejak zaman dahulu kala. Karena memang Alkitab berkata, misalnya dalam salah satu ayat Alkitab favorit saya, Efesus pasal 1, beberapa ayat di permulaan Efesus 1, Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, kamu sudah dipilih di dalam Dia, kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi di dalam Kristus, karena Kristus, jadi kita bisa menjelaskannya dengan mengatakan oleh permusawaratan Allah Bapa dan Kristus sebelum dunia dijadikan, Kristus sudah ditunjuk untuk menjadi raja bagi kita, gerejanya, sampai akhir zaman, sampai kekal di dalam kerajaan surga. Oleh sebab itulah dikatakan sini permulaan dari rencana keselamatan di dalam Mesias yang akan lahir di Bethlehem itu sudah sejak purbakala, sejak kekal sebelumnya, sebelum dunia dijadikan. Nah, itu dijanjikan Tuhan kepada orang beriman, orang-orang Israel yang beriman, yang memang akan menghadapi hukuman, harus menghadapi hukuman karena dosa mereka, tetapi sudah dijanjikan kepastian keselamatan. Sebab itu Ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, dan sesudah itu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali pada orang Israel. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus kemudian akan masuk lagi ke dalam bangsa Israel dan menginjili bangsa Israel. Itu rasul-rasul, murid-murid Yesus. Tetapi juga saudara-saudara Yesus secara jasmani juga memang akan bergaul di tengah bangsa Israel kemudian. Ia akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, kemegahan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mulai penggembalaannya terhadap gereja Tuhan lewat dalam pelayanannya di dunia ini dengan kemegahan nama Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa dia datang ke dunia ini untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya yang utama ialah untuk menyelamatkan umatnya. Dan itu dia mulai memang dari tengah-tengah bangsa Israel dahulu, waktu ia ada di tengah-tengah di dunia ini. Dan ia akan jadi besar sampai ke ujung bumi, kata akhir ayat yang ketiga. Dan memang sekarang nama Kristus, kekristenan sudah menyebar sampai ke ujung bumi, sesuai dengan nubuat Nabi Mika di sini. Dan dia menjadi damai sejahtera. Artinya apa? Artinya kalau kita sungguh-sungguh, semua orang yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, pada Mesias yang lahir di Bethlehem itu, damai sejahtera yang benar akan dimiliki. Seperti waktu Yesus bangkit, Ia datang pada murid-muridnya yang sedang ketakutan, Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Bukan bahwa hidupmu tidak akan ada masalah lagi, sebab kamu masih di dunia yang penuh dosa ini, jadi pasti akan ada masalah saja. Tetapi bahwa kamu sudah didamaikan dengan Allah. Jadi damai yang kekal itu nanti akan menjadi bagian kamu juga. Pasti akan menjadi bagian kamu, karena perdamaian kamu dengan Allah sudah dikerjakan oleh Kristus waktu Ia mati di atas kayu salib. Dengan kematiannya Yesus mendamaikan kita manusia dengan kita yang berdosa ini dengan Allah. Umat pilihannya yang berdosa juga seperti dunia ini dengan Allah. Dan itu yang kita peringati dalam perjamuan kudus.
Darahnya ditumpah, tubuhnya dipaku, dikorbankan, darahnya ditumpahkan untuk mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita bisa mewarisi kehidupan kekal. Oleh sebab itu dikatakan dia akan menjadi damai sejahtera. Dan memang itu harus Bapak Ibu. Semua orang yang percaya pada Yesus harus memiliki damai sejahtera itu. Melewati kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang sudah penuh dosa, melewati kondisi kita yang sudah dibuang keluar dari Taman Eden ini, yang dengan mudah akan kehilangan damai sejahtera setiap saat. Mungkin saat ini saja dalam pikiran kita sudah ada hal-hal yang tidak membuat kita punya damai sejahtera. Apalagi nanti kalau keluar dari gedung ini, apalagi mulai hari Senin, mulai kerja atau studi, atau ketemu orang-orang, pasti akan ada hal-hal yang menghilangkan damai sejahtera. Entah sedikit, entah banyak. Entah kecil, entah besar. Tinggal tunggu waktu saja. Tapi Nabi Mika sudah menubuatkan, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan bahwa di tengah dunia dan kehidupan kita yang demikian, kita mempunyai satu damai sejahtera yang kekal, yaitu bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah oleh Mesias yang lahir di Betlehem dahulu. Sehingga kehidupan kekal, damai yang kekal sudah menjadi bagian kita. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Lalu Nabi Mika kembali kepada kenyataan saat itu. Ayat 4. Apabila Asyur masuk negeri kita, apabila ia menginjak tanah kita, dan seterusnya, akan bangkit 7 gembala, 8 pemimpin manusia. Itu perlambang, kemungkinan besar itu hanya itu simbol. 7 itu angka sempurna, dan 8 berarti lebih dari itu. Artinya lebih dari cukup kekuatan yang Tuhan punya untuk mengalahkan Asyur, supaya jangan menghancurkan Israel. Dan itu seperti tadi saya katakan, disaksikan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 37, 36-37. Tuhan mengirimkan malaikat untuk membunuh Asyur, untuk membuktikan bahwa dia sanggup mengalahkan Israel. Walaupun Israel masih, mengalahkan Asyur untuk melindungi Israel. Walaupun Israel masih harus menjalani penghukuman di Babylon. Tuhan membuktikan dengan menurunkan malaikat untuk membunuh tentara Asyur itu, untuk menunjukkan bahwa dia sanggup melindungi mereka pada waktu yang dia kehendaki. Dan sisa-sisa Yakub dari pembuangan ke Babylon, sisa-sisa Yakub akan ada di tengah bangsa. Artinya bangsa Israel dahulu menyebar ke bangsa-bangsa lain, karena dari Babylon tidak semua pulang ke Israel, tapi sebagian menyebar ke bangsa-bangsa lain menjadi diaspora Israel, dan sebagian dari mereka datang ke Yerusalem untuk beribadah menjelang hari Pentakosta itu. Nah, dan juga bahwa tapi pemenuhan dari nubuat ini yang lebih nyata ialah bahwa orang Kristen, gereja Tuhan menyebar ke seluruh dunia. Sisa-sisa Yakub akan ada di tengah banyak bangsa, seperti embun dari Tuhan, dan seterusnya ada di tengah bangsa-bangsa. Seperti hujan yang tidak dinanti-nantikan, dikatakan dalam ayat 6, tidak dinanti-nantikan orang. Jadi nenek moyang kita Bapak Ibu, yang belum Kristen, entah yang keberapa, saya kalau tidak salah baru keturunan ketiga atau keempat yang Kristen. Nenek moyang saya yang sebelumnya, yang pertama jadi Kristen, tidak berpikir bahwa saat mereka akan jadi Kristen. Mereka pikir ya mereka menjalankan saja adat istiadat agama aslinya, entah apa, animisme, dinamisme, atau apapun itu. Atau kalau seperti istri saya mungkin sedikit lain pengalamannya, ya sebelum ketemu saya dan punya ide jadi Kristennya, dia tidak berpikir akan jadi orang Kristen suatu saat. Seperti ini, seperti hujan yang turun yang tidak dinantikan. Tapi turun hujan dari Tuhan, hujan anugerah iman. Dan mereka menjadi percaya, orang seperti istri saya, dan mungkin Bapak Ibu punya teman atau saudara yang seperti itu. Walaupun tidak menunggu, tapi Tuhan berikan. Itu berarti apa? Kata-kata ini sangat penting Bapak Ibu, walaupun kelihatan sepele. Hujan turun bagi orang yang tidak menantikan. Artinya apa? Artinya orang yang menjadi percaya pada Tuhan, keturunan yang menjadi percaya pada Tuhan, itu bukan karena kebaikan atau hasil usaha mereka. Itu pemberian Tuhan. Seperti hujan yang turun walaupun tidak dinantikan. Saya bukan kebetulan, pasti punya pengalaman itu dalam diri istri saya misalnya, dan beberapa ipar saya. Mereka tidak pikir mau jadi Kristen dulu. Tahu-tahu sesuatu terjadi, ada pernikahan dan sebagainya, menjadi orang Kristen. Dan saya juga melihat, kita tahu banyak tokoh di Indonesia seperti itu. Bahkan mereka menjadi tokoh Kristen yang luar biasa setelah menjadi orang beriman.
Sebelumnya mereka tidak menyangka itu. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lanjutan dari bacaan kita ini pada dasarnya menunjukkan bahwa 2 atau 3 hal. Jadi Israel akan tetap mengalami hukuman Tuhan, tapi dengan cara itu Tuhan menyebar mereka. Dan gereja juga begitu, gereja berada di dalam pembuangan keluar dari Taman Eden. Tapi dengan cara itu Tuhan menyebar gereja ke seluruh dunia. Mereka akan dihajar oleh Tuhan, akan dihukum oleh Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu, kata ayat yang ke-9, dari tengah-tengahmu dan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, kata ayat yang ke-10. Ini kombinasi antara pernyataan tentang hukuman Tuhan pada Israel yang dibuang ke Babylon, tapi juga sekaligus hukuman Tuhan atas gereja yang juga sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi yang keselamatan Tuhan tidak batal karena hukuman itu. Keselamatan dari Tuhan tetap diberikan. Nah, penting untuk kita melihat sedikit sebelum mengakhiri renungan ini ayat 11, terutama ayat 12 dan ayat 13. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu. Cukup saya baca sampai situ, Bapak Ibu bisa melanjutkan. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, kata ayat 13. Ada sesuatu yang menarik dalam sejarah kehidupan bangsa Israel. Sebelum pembuangan ke Babilonia, mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Artinya berhala yang fisik ya, patung, menyembah bukit, menyembah pohon, dan sebagainya. Dipimpin oleh raja mereka kadang-kadang. Sesudah keluar dari pembuangan di Babilonia, bukan berarti mereka tidak berdosa lagi. Mereka masih tentu saja manusia biasa, masih berdosa. Tapi mereka tidak terlibat lagi dalam penyembahan berhala seperti itu. Sampai Tuhan Yesus datang. Orang Farisi, orang Saduki punya dosa. Mereka melanggar kehendak Tuhan, mereka melawan Yesus. Tetapi mereka tidak terlibat lagi dalam penyembahan patung, gunung, pohon dan sebagainya. Sejak mereka keluar dari pembuangan di Babilonia. Rupanya mereka tobat, Bapak Ibu. Nah, akibat itu kita dibuang Babilon, lalu berhenti itu. Jadi memang kadang-kadang Tuhan menyentak kita orang percaya untuk menghilangkan 1 atau 2 dosa yang mungkin di mata Tuhan paling mengganggu kehidupan beriman kita. Kadang-kadang Tuhan menyentak kita untuk itu. Dengan 1-2 hal terjadi dalam hidup kita untuk membersihkan kita dari 1-2 dosa yang kemungkinan besar paling mengganggu pertumbuhan iman kita. Sehingga kita berjalan sebagai orang Kristen yang memang belum sempurna. Tapi dosa yang paling mengganggu itu sudah ditinggalkan, sudah hilang karena sentakan hajaran Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan lebih normal sebagai orang percaya ke masa depan roh kita yang kekal bersama Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, lalu ayat 14 sesuai dengan tema kita, keselamatan Israel, juru selamat Israel, hakim bangsa-bangsa. Ayat 14, Tuhan mengatakan bangsa-bangsa yang tidak mau dengarkan, dia akan balas dendam dengan murka dan kehangatan amarah pada mereka. Ini hukuman yang beda dengan hukuman terhadap Israel yang sudah dilukiskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Ini hukuman yang kekal. Ayat-ayat sebelumnya adalah hajaran Tuhan terhadap bangsa pilihannya. Terhadap Israel dahulu, terhadap gerejanya pada masa kini. Karena kita juga berdosa, walaupun kita umat pilihan Tuhan. Tuhan akan hajar kita dan mungkin sudah pernah menghajar kita. Supaya kita ingat untuk lebih setia kepadanya. Tinggalkan dosa yang betul-betul, terutama semua dosa harus ditinggalkan. Tapi terutama yang benar-benar mengganggu pertumbuhan iman kita harus ditinggalkan. Tetapi itu bukan hukuman kekal. Itu hanya peringatan supaya kita kembali setia kepada Tuhan. Sedangkan ayat 14 melukiskan hukuman Tuhan pada dunia di luar gereja yang tidak bertobat. Yang akan menerima hukuman Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, jadi Mesias datang dari Bethlehem. Untuk menyatakan penghakiman Allah bagi dunia. Dan untuk menyatakan akan berakhirnya hajaran Tuhan bagi kita orang yang percaya. Sehingga kita akan memasuki keselamatan yang kekal bersama Dia di dalam Yerusalem yang baru. Briefly,
couple minutes. Messiah was sent by God, born in Bethlehem, to be a judge for the nations who do not believe in Christ, in him. As verse 14 says, he will take revenge, pour out his wrath on the nations who do not listen to him. But before that, it was described that he also punished his nation, the Israelites, who was sent to Babylon, just as to the church, who was sent out together with our first parents, Adam and Eve, out of paradise to the sinful world. We have to face so many bitterness, troubles, grief, because of the sin, because of our sin. But to us, the birth of Messiah in Bethlehem is a sign that one day all this trouble caused by our sin in this world is going to be ended. And we are going to be with him in the eternal salvation. Because it says at the end of verse 3 that he is our peace. He has reconciled us with God. But to this world who refuse him, God's wrath is going to be he's going to impose his wrath on them. And it never ends. So take courage. Put your hopes in him. Trust in him. That just like the Israelites, we also are sent out from paradise to this world. And we have to face to the consequences of sin, of the sinful world, of our own sin. But the Messiah, the Christ who was born in Bethlehem, has guaranteed that one day all those tears are going to be wiped away by God forever. When he judges all the nations, we are going to be saved. Because he has been judged by God on the cross when he sacrificed his body and shed his blood for us, as we are going to remember, to celebrate it in the Holy Communion. God bless you all. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, menyambut firman Tuhan ini kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan mengaku iman kita kepada Tuhan. We are going to cite our Apostle Creed. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.